Hai hai, balik lagi di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film Legenda Alp Immortal Stellar Transformation yang sudah kami rangkum secara lengkap agar mudah dipahami isi cerita film tersebut. Selamat menyaksikan. Film ini dirilis pada tahun 2018. Dalam film ini menceritakan tentang Pulau Naga yang berisi manusia, perisihir, iblis, dan binatang buas di sisi yang sama. Namun mereka memiliki batasan daerah. Dan batasan daerah yang paling kuat adalah batasan kerajaan Shu. Kemudian terjadilah pertarungan antara seorang manusia dan satunya lagi adalah iblis. Dan dalam kenyataannya, mereka berdua adalah seorang ayah dan anak. Lalu ceritanya pun dimulai. Saat berada di dalam istana Jendong, kita diperlihatkan seorang anak dan ayahnya yang sedang membabat sebuah pohon cerot. Dan entah kenapa datanglah ke-12 tetua yang sampai saat ini kita pun tidak mengetahui kedatangan mereka. Anak ini bernama Xiao Yu atau Qin Yu, dan ayahnya Xiao De atau Qin De. Setelah itu keduanya berangkat menuju ke langit Peng untuk masalah Xiao Yu. Dan Peng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sayangnya, Qin Yu pun dibawa ayahnya ke gunung desa Yunwu. Setelah 2 tahun di sana, dia kini ditemani oleh seorang kakek yang bernama Lian. Kakek pun memberikan satu burung yang diberi nama Xiao He. Saat bermain, Qin Yu berkata ayahnya akan datang. Tetapi, tanpa sepengetahuan Qin Yu, kakek Lian meminta penjaga untuk menjaga Qin Yu. Karena bosan menunggu ayahnya tidak datang, kakek Lian meminta Qin Yu untuk masuk. Saat Qin Yu melatih Xiao He terbang, terdengarlah suara dari semak-semak, yang ternyata seekor serigala pohon, yang kedua kakak beradik ini dikejar-kejar oleh serigala tersebut. Untungnya ada para penjaga dan Qin Yu yang berhasil mengalahkan serigala tersebut. Kedua kakak beradik ini bernama Xian dan Xiao Lu, yang berasal dari desa Tiji. Yang akhirnya mereka bermain bersama, akan tetapi hujan turun lalu mereka berteduh sejenak. Datanglah penjaga Qin Yu untuk memberitahu Qin Yu bahwa kakak Qin Yu datang mencarinya. Kakak Qin Yu yang bernama Qin Feng dan Qin Zheng, mereka pun melepas rindu bermain bersama. Qin Yu resah karena kakaknya merahasiakan sesuatu, tetapi dengan cepat kakaknya harus pergi keesokan harinya. Qin Yu pun kembali sedih dan berlari. Dan ternyata, kenapa Qin Yu diasingkan? Karena Qin Yu tidak bisa menjadi pahlawan dari perkataan 12 tetua kerajaan tadi. Dan kakek Feng pun juga berkata tidak bisa membantu Qin Yu. Itulah kenapa ayah Qin Yu sekalipun tidak pernah menemui Qin Yu. Saat Qin Yu berbaring menatap langit, sekelebat bintang jatuh lewat dan Qin Yu pun segera berdoa meminta permohonan untuk bisa menjadi pahlawan agar bisa kembali di sisi ayahnya. Sesaat itu juga Qin Yu kembali bersemangat lagi dan menuju ke kakek Lian untuk diajari kultivasi. Kakek pun memberikan 3 urutan untuk mempelajari kultivasi, yaitu Tuan Huo Tian, Tuan Xin Tian, Tuan Shang Tian. Awal yang mudah dipelajari kultivasi adalah Tuan Huo Tian, karena sangatlah gampang dipelajari. Cukup sering melatihnya terus-menerus agar mencapai Hutian dan mendapatkan kesempurnaan dewa. Selanjutnya, Tian Do Jiran, suatu kekuatan dari dalam diri yang hanya bisa dirasakan tanpa bisa diungkapkan. Sayangnya hanya segelintir orang saja yang bisa mencapai kekuatan tersebut. Dan salah satunya adalah kakak Feng. Lalu untuk menjadi Shang Tian, mereka harus pergi ke pulau yang berada di selatan. Sedangkan Huan Tian masih bisa dikuasai asalkan berasal dari garis darah yang sama. Padahal dalam hati ayah Qin Yu sangat berharap Qin Yu bisa menguasai ketiga urutan kultivasi tersebut. Dan ternyata ayah Qin Yu mendengar Qin Yu akan berlatih kultivasi. Lalu ayahnya meminta bawahannya untuk mengirimkan Qin Yu beberapa guru hebat. Keesokan harinya tibalah para guru Qin Yu. Tetapi di sini Qin Yu hanya bisa memilih satu dari beberapa guru hebat ini. Keahlian mereka pun ditunjukkan di hadapan Qin Yu. Lalu yang terpilih sebagai guru Qin Yu adalah Jenderal Zhuo sebagai gurunya. Alasannya, Jenderal Zhuo mempunyai keahlian berbeda dari guru lainnya. Keesokannya lagi, kakek Lian menyerahkan hadiah kepada Qin Yu, yang berisi beberapa gulungan yang mempunyai kekuatan dalam. Saat Qin Yu berlatih, dari dalam tubuhnya tiba-tiba menolak kekuatan tersebut.
Meskipun dicoba berkali-kali, lalu keesokan paginya, Kinyu berlari untuk berlatih, sayangnya Kinyu terlambat. Lalu Jenderal Zhou pun menghukum Kinyu karena terlambat dengan berlari menuju pegunungan, dan saat turun gunung dia pun ditahan dan disuruh lagi kembali menuju gunung. Saat sampai di bukit, dia karena kelelahan berhalusinasi melihat sosok ayahnya yang ternyata adalah gurunya sendiri. Jenderal pun meminta Kinyu untuk menyerah. Sayangnya Kinyu tidak mau menyerah. Semakin hari latihan Kinyu semakin berat. Meskipun Jenderal sangat dingin kepada Kinyu, akan tetapi di balik sikapnya dia selalu memperhatikan Kinyu. Dan teman-temannya pun takjub melihat kegigihan latihan Kinyu yang begitu berat. Saat Kinyu berlatih, Kinyu dihadapkan dengan seekor serigala yang pernah dia kalahkan. Dan terjadilah pertarungan Kinyu dan serigala hutan itu. Di sini Guru Zhou menahan para penjaga untuk membantu Kinyu. Dan saat Kinyu terdesak, Guru Zhou datang untuk membantunya. Setelah 1 tahun berlalu, di sini Guru Zhou sudah melatih Kinyu dengan semua keahlian Jenderal Zhou. Lalu Jenderal Zhou meminta Kinyu untuk berlatih sendiri, dan Kinyu pun juga berjanji kepada gurunya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Sesaat itu ayahnya sedang mengalami pertempuran di negeri kerajaannya. Tiba-tiba datanglah Jenderal Zhou yang mengatakan bahwa Kinyu berlatih dengan sangat keras. Namun meskipun begitu, Kinyu harus butuh 30 tahun untuk bisa menguasai kekuatan itu. Kembali ke Kinyu, di sini Kinyu terus berlatih bela diri. Dan saat malam tiba, Kin kembali berlatih kekuatan dari ketiga gulungan itu. Namun masih belum berhasil, akan tetapi saat yang ditunggu-tunggu datang, Kinyu pun merasakan kekuatan tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Kinyu terus berlatih sampai beberapa tahun ke depan. Saat belajar kekuatan angin dan air, Kin menyadari bahwa air dan angin memiliki kesamaan dari kekuatan luar. Dan jika Kin berhasil menguasai angin, artinya Kin bisa menguasai kekuatan air juga. Dan kali ini Kin datang ke hutan dan menantang serigala pohon tersebut. Para penjaga pun ikut namun ketinggalan karena Kin menggunakan kekuatan anginnya. Lalu Kin memberi julukan kekuatannya yaitu tarian cahaya bulan 7 bintang pertarungan utara. Kakek Lian pun segera memberi pesan ke ayahnya Kinyu bahwa para penjaga Kin sudah tidak bisa menjaga Kin. Karena kekuatan Kin melebihi dari kekuatan para penjaga. Ayah Kin pun gembira karena kekuatan Kin saat ini sudah melampaui kekuatan para penjaga. Lalu Kin tersadar bahwa saat bertarung dia membutuhkan senjata yang kuat juga. Dan saat ia mendapat salah satu buku dari peninggalan leluhurnya, yang di dalamnya, Kin akan diajari teknik serangan Yusi, yang mana serangan ini adalah teknik pedang serangan iblis, di mana serangan ini sangat brutal dan sudah ribuan tahun disembunyikan. Kin disampaikan bahwa teknik ini bukan diperuntukkan buat manusia, karena teknik ini sangat dipenuhi kemarahan. Namun Kinyu tetap berusaha untuk bisa menguasainya. Keesokan harinya, Kin mulai berlatih teknik tersebut. Namun ketika berlatih dengan para boneka, tiba-tiba saja pedang yang Kin gunakan patah. Kin pun berencana kembali ke rumah untuk mengambil pedang ikan yang pantas ia gunakan. Lalu pagi harinya Kin menemui teman-temannya sebelum ke kota. Apakah ada pesan yang mereka nantinya minta saat Kin tiba di kota? Tisan memesan pedang dan Xiaolu memesan boneka. Namun ada seseorang yang mengawasi desa Kin. Lalu sampailah Kin di kerajaan dan disambut para penjaga dengan Tetua Gi. Kin langsung menanyakan di manakah tempat lokasi pedang ikan tersebut. Tetua Gi saat itu juga mengantar Kin, di mana tempat tersebut adalah tempat terlarang di kerajaan, yang mana tempat itu tersimpan banyak senjata-senjata legendaris. Kin pun langsung mengambil pedang ikan legendaris tersebut dan meminta Tetua Gi untuk menyiapkan satu pedang dan satu boneka. Kembali ke desa, di mana desa yang tenang dikejutkan dengan kedatangan para kelompok-kelompok yang menyerang mereka. Tak lama kemudian Kin pun kembali dan membantu para warga. Akan tetapi adik dan teman Kin terkena serangan kelompok itu. Kin sesegera mungkin untuk menghentikan pendarahannya. Lalu Kin meminta tetua kelompok itu untuk bertarung karena Kinyu tidak terima dengan perlakuannya kepada warga. Dan terjadilah pertarungan antara Kinyu dan ketua kelompok itu. Dan Kinyu berhasil mengalahkan ketua dari kelompok itu, lalu mereka lari dari desa itu. Dan di saat malam hari, ternyata para kelompok itu kembali dan membawa pemimpin kelompok dan membakar habis desa. Dan berkata kepada Kin untuk tidak melepaskan mereka. Dan terjadi lagi pertarungan, namun perbedaan kekuatan Kin dan pemimpin itu sangat jauh berbeda. Kin merencanakan untuk menghabisi anak buahnya dulu. Pertarungan pun berlanjut dan seketika pemimpin itu sangat marah kepada Kin dan mengancam akan menghabisi seluruh warga jika tidak menyerahkan diri. Kin pun langsung berhadapan dengan ketua dan wakil ketua itu. Dan ketika Kin diserang, Kin pun menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan teknik pedang Kin dan akhirnya berhasil serta mampu mengalahkan kedua musuh itu. Lalu berlanjut beberapa tahun ke depan, yang dimana Kin sudah dewasa dan kembali ke rumah dan bertemu kakek Lian, yang berkata bahwa ayahnya akan membuat suatu acara pendewasaan Kin.
Saat itu juga Qin terpana dengan sosok wanita cantik yang bernama Xiao Lu. Sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya.